Dah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi wabarakatuh. kelompok mata kuliah teknik tegangan tinggi di sini ingin mempresentasikan atau menjelaskan sedikit terkait medan magnet, materi dari salah satu mata kuliah mata teknik tegangan tinggi. Oke, lanjut saja. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rifki Amanda Putra dengan NIM F1B02310004, dan teman saya, silahkan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Andri Sarul Gunawan Putra dengan NIM F1B023136. Dan saya Ali Imron dengan NIM F1B02310001. Oke, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sini kita bakal membahas sedikit terkait medan magnet. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, next. Oke, yang pertama kita akan bahas terkait konsep medan magnet, dan yang kedua kita akan membahas terkait aplikasi medan magnet, dan ketiga interaksi medan magnet. Lanjut saja, yang pertama konsep medan magnet. Pertama, konsep medan magnet. Nah, jadi di sini ada beberapa konsep medan magnet atau pengertian medan magnet. Yang pertama kita bahas definisinya terlebih dahulu. Yang pertama, definisi medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet atau arus listrik yang menghasilkan gaya pada benda bermuatan listrik yang bergerak di dalamnya. Nah, maksudnya ini dengan kata lain, medan magnet ini bukanlah sesuatu yang bisa dilihat secara langsung, tetapi pengaruhnya dapat dideteksi dari gaya yang ditimbulkan pada muatan bergerak atau benda magnetit. Contohnya, misalnya di contoh sehari-hari, jarum kompas bergerak karena adanya medan magnet bumi. Nah, lanjut yang kedua ada sumber medan magnet. Sumber medan magnet sendiri dia dapat dihasilkan oleh magnet permanen, arus listrik dalam konduktor, dan perubahan medan listrik sesuai teori elektromagnetik Maxwell, yang dimana magnet permanen ini sendiri terbuat dari bahan ferromagnetik, misalnya besi, baja, nikel, kobalt, yang susunan momen magnetiknya sudah teratur. Terus di sini juga magnet permanen juga menghasilkan medan magnet yang tetap tanpa memerlukan energi luar. Contohnya magnet-magnet kulkas dan jarum kompas. Terus ada juga apa namanya arus listrik dalam konduktor. Dia ketika arus mengalir dalam kawat timbul medan magnet di sekitarnya. Lanjut ada perubahan medan listrik juga. Perubahan medan listrik ini seperti berdasarkan permaksamaan Maxwell. Medan listrik yang berubah-ubah bisa menimbulkan medan magnet. Kalau nggak salah, prinsip inilah yang mendasari gelombang elektromagnetik, misalnya gelombang radio dan cahaya. Itu terkait sumber medan magnet. Jadi ada tiga sumber. Lanjut yang ketiga ada karakteristik medan magnet. Karakteristik medan magnet memiliki arah dan besaran. Digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang keluar dari kutub utara dan kutub selatan. Berarti dia karakteristik medan magnet ini dia bersifat vektor. Yang dimana seperti yang kita tahu vektor ini punya besar dan juga arah. Digambarkan dengan garis gaya magnet yang dimana keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Dia tidak terlihat secara kasat mata, tetapi bisa divisualisasikan menggunakan serbuk besi yang diletakkan di sekitar magnet. Semakin rapat garis medan, semakin kuat medan magnet pada titik tersebut. Oke, next. Oke, lanjut ada sumber medan magnet. Jadi di sini kita bahas lebih lanjut ya seperti yang saya sebutkan tadi sumber medan magnet. Yang pertama ada kawat berarus listrik. Menghasilkan medan magnet melingkar di sekitarnya sesuai kaidah tangan kanan dengan kekuatan berbanding lurus terhadap arus listrik. Setiap kawat lurus yang dialiri arus listrik menghasilkan medan magnet berbentuk lingkaran konsentris di sekitarnya. Arah lingkaran ditentukan oleh kaidah tangan kanan. Kekuatan medannya bertambah seiring besar arus, melemah seiring bertambahnya jarak dari kawat. Nah, contoh pengaplikasiannya di prinsip dasar motor listrik, ada di solenoida dan juga elektromagnet. Lanjut di magnet permanen, terbuat dari bahan ferromagnetik yang memiliki momen magnetik permanen, menghasilkan medan magnet tanpa memerlukan sumber energi eksternal. Nah, maksudnya apa? Terbuat dari medan ferromagnetik yang sifat magnetnya sudah terkunci secara permanen, tidak membutuhkan sumber energi eksternal, yang artinya tidak ada bahan dari luar. Aplikasi atau pengaplikasinya di mana? Di kompas, motor kecil, dinamo, mainan, hard disk, dan juga komputer. Lanjut di elektromagnet, menghasilkan medan magnet saat arus listrik mengalir melalui kumparan kawat. Kekuatannya dapat diatur dan dimatikan dengan mengontrol arus. Nah, berarti jadi ini terbentuk saat arus listrik dialirkan pada kawat yang dililitkan menjadi kumparan. Jadi solenoida.
Kekuatan medannya bisa diatur. Bagaimana cara ngaturnya? Menambah jumlah lilitan kawat. Yang pertama, yang kedua meningkatkan besar arus listrik, dan yang ketiga menambahkan inti besi lunak di dalam kumparan. Nah, di elektromagnetik sendiri ini bisa dimatikan ataupun dinyalakan sesuai kebutuhan kita sendiri. Contoh pengaplikasiannya di pengangkat besi atau kren tuh kalau tahu. Terus bel listrik, relay seperti yang kita tahu, dan MRI. Lanjut, sumber magnet keempat, ada bumi sebagai magnet. Nah, bumi sendiri ini bisa dibilang magnet raksasa, memiliki medan magnet yang dihasilkan oleh arus konveksi di inti luar yang terdiri dari logam cair, melindungi kehidupan dari radiasi kosmik. Medan magnet bumi berasal dari arus konveksi logam cair, besi dan nikel di inti luar bumi. Nah, fungsi pentingnya sendiri di antara bumi sebagai magnet ini yaitu melindungi bumi dari radiasi kosmik dan angin matahari. Dan tentunya kita tahu itu sangat penting, dan juga membuat kompas bekerja untuk navigasi. Jadi arah kompas itu ditentukan karena bumi ini adalah sebagai magnetnya ini sendiri. Nah, ini fakta menarik sedikit terkait bumi sebagai magnet ini. Kutub magnet bumi ini tetap, maksudnya tidak tetap. Dia tuh bisa bergeser, dinamakan magnetic pole drift, dan bahkan berganti polaritas dalam skala jutaan tahun. Nah, jadi sumber medan magnet ini bisa berasal dari kawat berarus, magnet permanen, elektromagnet, hingga bumi itu sendiri. Fenomena ini tidak hanya penting dalam teori, tapi juga mendasari banyak teknologi modern seperti yang kita rasakan seperti sekarang ini. Oke, next. Masih ada Nindri? Masih? Masih? Oh, Masih. kata aja nanti ya. Kata ya. Oke, oke. Oke, kita lanjut ke ya, slide selanjutnya, karakteristik medan magnet. Nah, di sini seperti yang sudah saya bahas tadi, karakteristik medan magnet pertama ada garis medan magnet. Garis medan magnet adalah garis lengkung tertutup yang menunjukkan arah dan kekuatan medan magnet di sekitar sumber magnet. Nah, definisinya tuh sebagai garis imajiner yang menunjukkan arah dan pola medan magnet itu sendiri. Dia tidak pernah saling berpotongan. Semakin rapat garis, maka semakin kuat medan magnet di daerah tersebut. Contoh pengaplikasiannya di desain medan pada motor listrik dan transformator, mempertimbangkan distribusi garis medan. Lanjut ke induksi magnetik, kemampuan medan magnet menginduksi bahan ferromagnetik di sekitarnya, menciptakan magnet sementara tanpa kontak langsung. Yang dimana apa contoh sederhananya tuh di ujung paku yang didekatkan ke magnet akan ikut menarik benda besi lain. Paku itu menjadi magnet sementara karena dia terinduksi oleh magnet itu sendiri. Lanjut ke kutub magnet. Oh ya, pengaplikasiannya dulu ya. Pengaplikasiannya di sini pembuatan elektromagnet di induksi magnetik sama penyimpanan data magnetik. Contoh hard disk. Lanjut ke kutub magnet. Setiap magnet memiliki dua kutub, utara dan selatan, yang tidak dapat dipisahkan. Kutub sejenis tolak menolak, kutub berbeda tarik menarik. Nah, maksudnya, kutub magnet ini tidak bisa dipisahin. Jika magnet dipotong, masing-masing bagian tetap memiliki kutub utara dan selatan. Jadi dia ini bersifat tetap. Contoh pengaplikasinya prinsip dasar kerja kompas yang selalu menunjuk ke arah kutub magnet bumi. Lanjut ke selanjutnya, kuat medan magnet. Diukur dalam Tesla atau Gauss, menunjukkan intensitas gaya yang dihasilkan medan magnet pada suatu titik. Jadi maksudnya di sini tuh dia mengukur intensitas medan magnet di suatu titik. Eh, Satuannya ada Tesla atau Gauss, di mana satu Tesla itu sama kayak 10.000 Gauss. Faktor yang memengaruhi kuat medan magnet ini juga ada beberapa hal. Contohnya kayak besarnya arus listrik, jika sumbernya kawat berarus seperti yang tadi sumber medan magnet. Terus jarak dari sumber medan magnet juga berpengaruh ke kuatnya medan, dan material di sekitarnya. Contohnya misalnya besi. Ada besi di sekitar berarti dia bisa memperkuat medan. Kayak gitu. Contoh pengaplikasinya MRI di rumah sakit menggunakan medan magnet sangat kuat, hingga 3 Tesla, berarti 3.000 Gauss. 30.000 Gauss, sorry. Lanjut ke kuat medan magnet juga penting dalam spektrometer massa untuk menganalisis partikel. Jadi itu. Jadi pada slide kelima ini karakteristik medan magnet sendiri ditentukan oleh garis gaya. Ada yang pertama tadi proses induksi, keberadaan kutub, dan intensitasnya. Semua sifat ini tidak hanya teori, tapi juga sangat penting menurut saya dalam aplikasi teknologi kayak kompas seperti yang saya sebutin, MRI, motor listrik, bahkan sampai perangkat penyimpanan data atau hard disk seperti yang saya sebutin tadi.
Oke, lanjut. Next. Oke, untuk yang aplikasi kedua, materi kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Iya, Andri. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan kembali tentang aplikasi medan magnet. Nah, aplikasi medan magnet ini dijelaskan tentang elektromagnetik dalam teknologi, yang dimana medan yang pertama itu ada dasar medan magnet, yang dimana itu medan magnet adalah daerah di sekitar magnet atau arus listrik yang memberikan gaya pada muatan bergerak dan bahan magnetik. Nah, dan kedua itu ada prinsip elektromagnetiknya, yang dimana dia menjelaskan tentang hubungan antara listrik dan magnetisme, di mana arus listrik menghasilkan medan magnet dan medan magnet dapat menginduksi sebuah arus listrik. Dan ketiga itu ada generator dan motor listrik, yang dimana dia mengubah generator itu dan motor mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Perangkat yang mengubah energi mekanik menjadi listrik itu adalah generator atau sebaliknya motor menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Dan selanjutnya itu ada transformator dan transmisi daya. Transformator itu menggunakan induksi elektromagnetik untuk mengubah tegangan listrik dan memungkinkan transmisi daya jarak jauh dengan efisiensi yang tinggi. Nah, di sini kita akan membahas tentang medan magnet bumi, yang dimana pada pengertian ini medan magnet bumi adalah medan magnet alami yang mengelilingi planet ketika melindungi dari radiasi kosmik dan partikel bermuatan dari matahari. Contohnya itu kayak panel surya atau PLTB bisa jadi. Dan selanjutnya itu ada karakteristik medan magnet bumi, yang dimana medan magnet bumi ini memiliki kutub utara dan kutub selatan. Magnet yang tidak dapat sejajar dengan kutub geografis bumi. Selanjutnya itu ada sumber magnet bumi, yang dimana medan magnet bumi berasal dari pergerakan arus listrik di inti luar bumi yang terdiri dari besi cair dan nikel. Dan yang terakhir itu ada perubahan magnet bumi, yang dimana perubahan magnet bumi ini mengalami secara perlahan, termasuk pergeseran kutub dan pembalikan polaritas sepanjang sejarah pada geologi. Nah, apa aja sih pemanfaatan dalam keseharian pada elektromagnetik ini? Yang pertama itu pada kompas dan navigasi, yang dimana medan magnet bumi memungkinkan kompas bekerja sebagai alat navigasi. Jarum kompas selalu menunjukkan ke arah utara magnetik bumi. Dan yang kedua itu ada kereta maglev, yang dimana kereta maglev memanfaatkan gaya tolak menolak pada medan magnet untuk melayang di atas rel, untuk mengurangi gesekan dan mencapai kecepatan tinggi. Yang ketiga itu ada MRI dalam kedokteran, yang dimana magnetic resonance atau imaging menggunakan medan magnet kuat untuk menghasilkan gambar detail organ dalam tubuh manusia tanpa radiasi berbahaya. Dan yang keempat itu ada speaker dan handphone. Nah, kita bisa melihat speaker dan handphone ini merupakan perangkat audio yang menggunakan suatu elektromagnetik untuk menggerakkan sebuah diafragma, mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara yang dapat didengar. Selanjutnya, interaksi medan magnet ini dijelaskan oleh Ali Imron. Imron keluar, Cuk. Oh, dia keluar, Cok. Lanjut, Ki, kamu, Ki. Lanjut, Ki, kamu, Ki. Hah? Lanjut dah kamu. Biarkan ke selesai. Yang penting ada mukanya aja tadi. Terus, terus. Aku Ki baca lagi nih. Baca dok kalau kamu. Ya udah.
Nah, kita di sini akan membahas interaksi medan magnet, yang dimana interaksi medan magnet ini Gila gitu. ada menggunakan beberapa gaya, yang dimana ada gaya Lorentz. Pada pengertian gaya Lorentz ini adalah gaya yang dialami muatan listrik bergerak dalam medan magnet yang ditemukan oleh fisikawan Belanda Hendrik Lorentz. Dan rumus gaya Lorentz ini adalah gaya Lorentz dirumuskan sebagai V sama dengan Q F dikali B, yang dimana Q adalah sebuah muatan, dan V adalah sebuah kecepatan, dan B adalah sebuah medan magnet. Dan selanjutnya itu ada gaya Lorentz, yang dimana gaya Lorentz adalah tegak lurus terhadap kecepatan dan medan magnet. Dapat ditentukan dalam menggunakan kaidah tangan kanan. Dan yang keempat itu ada aplikasi gaya Lorentz, yang dimana gaya Lorentz ini diaplikasikan pada motor listrik, yang dimana spektrometer massa, siklotron, dan teknologi MRI dalam bidang kedokteran. Nah, sekarang kita akan membahas tentang induksi elektromagnetik, yang dimana konsep dasar induksi elektromagnetik ini adalah fenomena terbentuknya gaya gerak listrik dalam konduktor akibat perubahan medan magnet yang melewatinya. Dan yang kedua itu ada hukum Faraday. Tadi ada hukum Lorentz, sekarang hukum Faraday. Hukum Faraday ini adalah menyatakan besarnya GGL induksi sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang melingkupi rangkaiannya. Dan yang ketiga ini ada hukum Lenz, yang dimana hukum Lenz ini menyatakan arus induksi selalu melawan perubahan flux magnetik yang menghasilkannya. Dan yang keempat ini adalah flux magnetik, yang dimana flux magnetik ini adalah ukuran banyaknya garis medan magnet yang menembus suatu permukaan tertentu. Nah, kita sekarang ini menjelaskan tentang medan magnet pada konduktor, yang dimana pengertian pada medan magnetik konduktor ini adalah medan magnet yang terbentuk di sekitar konduktor berarus listrik mengikuti kaidah tangan kanan dan memiliki garis gaya berbentuk lingkaran konsentris. Dan yang kedua ini ada hukum Biot-Savart, yang dimana prinsip dasar yang menjelaskan hubungan matematis antara arus listrik dalam konduktor dengan medan magnetik yang dihasilkan dan di sekitarnya. Dan ketiga ini ada kuat medan magnet. Besarnya medan magnet pada konduktor dipengaruhi oleh kuat arus, jarak dari konduktor, dan bentuk geometri konduktor tersebut. Dan yang terakhir ini ada konduktor lurus berarus, yang dimana medan magnet ini sering kita jumpai di sekitar kawat arus berarus memiliki pola melingkar dengan kekuatan berbanding terbalik dengan jarak dari kawat. Nah, sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana deh kita ini, Imron? Bodo amat lah. Saya sih yang tutup harusnya, Cok. Ya, dah. Langsung tutup dah kamu. Ulang. Oke. Baik, terima kasih. Jadi sekian dari kelompok penjelasan terkait medan magnet dari kelompok kami. Selebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara stopnya nih, Cok? Recordnya? Arifki, gimana cara Nggak ada stopnya? pilihan stop recording itu? Mana nih, Nggak Cok? ada pilihan stop recording tuh? Sabar, sabar. Masih proses nih. Pause ki, pause atau apa nih, dia? More. Nih, pause. Stop recording. Stop recording.